Assalamualaikum Bu Nurong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mut? Alhamdulillah baik-baik sih Bu, tapi ada sedikit beban lah, ada sedikit masalah Bu ini Bu, makanya saya ke Bu Nurong gitu. Ada masalah apa Bu Mut? Ini Bu, selama 1 semester ini sudah berlalu ya Bu ya, anak-anak sudah mayoritas bisa, cuma ada 2 siswa saya ini masih belum tuntas. Itu kalau di kelas biasanya tidak selesai tugasnya gitu loh Bu. Tugas harian Bu? Oh iya, tugas sehari-hari itu yang lain semua sudah selesai, itu saya kok 2 ini mesti tidak selesai gitu loh Bu. Saya ingin konsultasi gimana solusinya supaya anak-anak ini bisa saya atasi gitu loh Bu. Kira-kira Bu Mut ada waktu kapan ya ngajar di kelas tersebut? Kalau sekarang kan ada waktu ya Bu. Oke. Hari Senin setelah upacara Bu, saya ada jam ngajar. Senin selesai upacara ya? Baiklah. Nanti Senin selesai upacara, kebetulan saya juga kosong, nggak ada jam ngajar. Saya ke kelasnya jenengan ya? Iya monggo Bu, mohon bantuannya ya Bu. Saya soalnya sekiranya anak naik kelas 4 saya sudah bisa mengatasi semua anak di kelas saya gitu loh Bu. Oke. Siap Bu Mut. Semangat ya Bu Mut ya. Ya, terima kasih ya Bu Nurong atas waktunya ya Bu ya. Sampai ketemu hari Senin ya Bu Mut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya kelas dulu ya. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam Bu Nurong. Monggo bicara Bu. Begini Bu Mut, di sebelum teacher saya kemarin, saya akan supervisi kelas jenengan. Ini alhamdulillah matur nuwun atas kedatangannya Bu Nurong, sudah mampir ke kelas saya. Kalau saya boleh tahu, apa tujuan pembelajaran Anda hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kebetulan saya pembelajarannya IPAS Bu. Saya ambil tujuan yang kedua, yaitu mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai suatu barang dan skala prioritas. Jadi pada pembelajaran ini saya harapkan anak-anak memahami macam-macam kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti belajar membuat skala prioritas. Jadi sesuai dengan nilai guna suatu barang gitu Bu. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu Mut kira-kira? Jadi sesuai tujuan tadi ya Bu. Saya itu mengharapkan anak-anak mengetahui nanti mana yang menjadi skala prioritas. Kan sebelumnya anak-anak sudah tahu macam-macam kebutuhan. Jadi anak-anak itu bisa memilah-milah mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian mana kebutuhan yang bisa ditunda. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak bisa memahami ketika ada kebutuhan, apakah ini betul-betul kebutuhan. Kan selama ini jangankan anak-anak ya Bu, kita sendiri kadang-kadang sulit ya, mana itu yang kebutuhan, mana itu keinginan. Jadi harapan saya dengan pembelajaran ini anak-anak bisa membedakan mana itu yang kebutuhan dan mana itu keinginan. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan anak-anak itu selain sudah bisa memilah tadi, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk strategi yang sudah dipersiapkan apa Bu? Untuk pembelajaran ini saya menyiapkan yang pertama, saya mencoba ya Bu, masih mencoba nih ya Bu, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan anak-anak dikelompokkan sesuai minatnya gitu. Kebetulan anak-anak itu ada yang suka sih matematika, kemudian ada yang suka di makanan, ada yang suka hewan seperti itu. Jadi saya memasukkan anak-anak itu sesuai keinginannya biar mereka semangat ketika mengerjakan. Kemudian saya juga berusaha membuat media menggunakan LCD seperti itu. Jadi anak-anak saya kelompokkan Bu agar anak-anak itu lebih suka seperti itu kalau maksud saya. Jadi anak-anak kumpul dengan yang suka matematika, nanti anak-anak akan mengerjakan sesuai misalkan buat bangun daftar seperti itu. Tapi isinya tentang kebutuhan gitu. Baiklah Bu, nanti setelah bel kalau acara saya kesini lagi. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum ya Bu ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Iya. Mbak Eci, ayo. Doa mulai. Oke, terima kasih Aji. Nah, baik anak-anak. Coba kita cek temennya, dilihat sebelahnya apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Adi. Kemudian? Rafa. Baik, tadi Bu Guru sudah baca catnya. Teman kalian ada yang masih sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan besok bisa masuk ketemu dengan kita lagi. Oke anak-anak? Kita hari ini akan belajar apa? Kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan. Tapi sebelum itu coba anak-anak untuk bertahan hidup. Kemudian kemarin kita juga sudah mengelompokkan macam-macam kebutuhan. Nah, kalau dilihat dari kepentingannya ada yang kebutuhan apa yang pertama? Oke. Nah sekarang hari ini anak-anak akan belajar mengelompokkan bahwa kebutuhan itu ada yang penting dan tidak penting. Kita akan mengurutkan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Seperti di buku kalian halaman 170. Membuat diagram sesuai dengan minat kalian yang kemarin. Nah, kelompok 1 kemarin yang suka apa? Diagramnya yang berbentuk apa anak-anak? Yang suka matematika, anak-anak nanti membuat diagram boleh dengan bentuk apa? Bangun datar. Kemudian kelompok 2 kemarin sukanya apa kelompok 2? Sukanya buah-buahan. Anak-anak boleh membuat diagramnya bentuknya buah yang paling disuka itu adalah kebutuhan primer. Lanjut dengan kebutuhan berikutnya. Kemudian kelompok 3 tadi sudah memilih suka apa? Suka hewan. Jadi nanti diagramnya anak-anak bentuknya adalah diurutkan sesuai hewan yang disukai sampai hewan yang jarang disukai. Misalkan kebutuhan primer, gambarnya apa? Caca yang paling disuka? Kucing. Kebutuhan primer dilambangkan dengan kucing karena yang paling disuka, yang paling dibutuhkan. Sedangkan kelompok 4 membuat diagram dengan nama-nama permainan, dengan bentuk permainan. Oke, boleh anak-anak silakan membuat diagramnya dengan bentuk yang kalian suka. Oke, silakan. Jangan cepat dong, Sri, jangan dong, Sri. Nah, dulu bagikan yang dia nih, yuk. I was born free in the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised in underdog. Baik anak-anak, gimana tugasnya? Sulit apa mudah? Semuanya kelompok 2 dulu. Siapa yang sudah bisa angkat tangan? Oh, pintar. Sultan belum ya? Oh, belum. Kenapa Sultan? Kok masih belum? Masih bingung, nak. Mana yang Sultan bingung tadi? Cara mengelompokkannya ya? Sultan sudah tahu mana kebutuhannya. Di sini yang kemarin ya. Nah, ini ada kebutuhan berapa ya? Oke, kalau Sultan masih belum bisa selesai sekarang, nanti Bu Guru bantu ya. Oke. Kemudian kelompok 1 sudah semua? Oke, sudah semua. Kelompok 1 sudah angkat tangan semua. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah semua? Sudah semua. Tinggal kelompok 4. Coba kelompok 4 sudah angkat tangan. Wah, sudah semua. Tinggal Mas Fahmi ya. Fahmi, kenapa Fahmi belum selesai? Masih bingung. Mana yang bingung? Cara apanya yang bingung?
Cara mengelompokkan dong. Cara mengelompokkan mana yang penting gitu ya. Yang penting menurut kami mana belum bingung ya. Penting semua ya. Iya. Oh oke. Nanti kita bahas lagi nanti ya sama Bu Guru ya. Nah, alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Katanya Alika gampang-gampang susah. Ada yang gampang, ada yang masih kesulitan. Tapi Bu Guru juga minta perwakilan salah satu Mbak Dena. Nah, Mbak Dena, kebutuhan apa saja tadi Mbak Dena? Ada kebutuhan yang apa? Mendesak, penting. Apa saja contohnya? Pakaian, makanan, bunga, dan lain sebagainya. Ya betul. Kebutuhan yang tidak penting apa? Kaca. Kaca, perhiasan katanya Dena. Oke. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa di rumah anak-anak melanjutkan pembelajaran halaman 177. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pulang, Bu Guru ada satu tiket untuk pulang, yaitu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru tentang materi tadi. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa macam kebutuhan manusia? Tidak. Katakan dulu, coba. Marisa, ya Marisa. Ada tiga, satu. Oke, sini maju, Mbak Marisa. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, makanan dan pakaian termasuk dari kebutuhan apa? Alika. Prinsip. Ayo silakan maju, Mbak Alika. Terima kasih. Setelah kegiatan pembelajaran tadi berlangsung, apa yang kamu dapatkan dari masalah kedua anak tadi? Jadi setelah pembelajaran saya hari demi hari, saya juga memperhatikan kok bu anak-anak itu ya. Saya juga pernah ngomong-ngomong dengan orang tua. Yang pertama, dua anak ini dekat gitu, tidak mau dipisah. Yang pertama, kemudian yang kedua saya sempat ngobrol dengan orang tuanya, baik yang anak pertama. Kalau yang anak pertama ini punya background, orang tuanya, ayahnya, mamanya sama-sama sibuk. Jadi anak ini kurang perhatian atau kurang waktu belajar ditemani dengan orang tuanya, seperti itu Bu. Sedangkan yang kedua, karena sering berdua dengan yang anak pertama ini, jadinya ketika pembelajaran di kelas itu tidak bisa fokus. Nah itu yang ternyata kalau saya perhatikan mungkin yang menjadi penyebabnya anak-anak dua ini terlambat mengerjakan tugas. Jadi berdasarkan cerita kamu tadi ya, kedua anak ini terlambat, satu karena background keluarga, yang kedua karena kurang fokus. Ya, betul. Menurutmu kira-kira solusi apa ya yang tepat untuk kedua anak tersebut? Nah, tadi saya sudah merencanakan ya Bu dan menerapkan tadi waktu pembelajaran kedua anak ini saya coba untuk tidak duduk berdua, tidak bisa berdua ya. lagi. Jadi yang pertama tadi kan Bu Roro ada di sebelah depan saya, yang satunya di sebelah sana. Jadi dengan dipisah ini saya harapkan lebih fokus sehingga bisa lebih cepat mengerjakan tugasnya, dikurangi ngobrolnya seperti itu. Kira-kira strategi apa lagi yang akan Bu terapkan untuk kedua anak tersebut? Nah, ini saya mau rencana ya Bu agar apa yang sudah saya lakukan ini tetap berlangsung. Yaitu yang pertama saya melanjutkan
strategi saya dengan Lisa, kemudian saya akan komunikasi lagi dengan orang tuanya. Saya membuat semacam MOU gitu lah Bu. Jadi anak ini kalau mengerjakan tugas, kalau selesai akan ditandatangani oleh orang tuanya. Jadi besoknya saya ngecek sudah ditandatangani atau belum. Jadi apa yang saya lakukan ini ada kelanjutan gitu loh Bu, tidak hanya di saya tapi orang tuanya juga mengetahui. Jadi ada kerjasama empat dari orang tua ya. Betul. Untuk perempuan dan teman orang tua ya. Betul sekali. Bagus sekali dari Bumut. Alhamdulillah Bumut. Tadi tanpa Bumut sadari, sebenarnya Bumut itu sudah berhasil menyelesaikan masalah Bumut. Ketika proses pembelajaran, tadi saya amati, Bumut sudah bisa menyelesaikan si dua anak tadi. Dua anak tadi sudah tidak tertinggal terlalu lama loh sama temannya. Gitu ya Bu ternyata ya Bu. Depannya, seharap Bumut tidak menemukan kendala lagi seperti tugasnya Bumut nih. Tidak ada lagi siswa tugasnya Bumut yang terlambat mengerjakan. Jadi saya juga terima kasih, ternyata ketika saya dibantu sama guru, akhirnya saya bisa menemukan solusi seperti itu Bu. Kalau mikir sendiri itu kan bingung ya Bu ya. Saya dengan senang hati akan selalu mendampingi Bumut. Nanti jika di kemudian hari Bumut ada masalah lagi, bisa sering-sering kembali bersama-sama. Oke, terima kasih ya Bu Nurul atas waktunya. Sama-sama Bumut. Bumut, apa ada yang masih ditanyakan? Nah, sementara ini alhamdulillah saya sudah paham Bu, sudah encer ini kayaknya. Alhamdulillah kalau Bumut sudah paham, baiklah. Saya pamit dulu ya Bumut. Oke, Bu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.